Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ella Oktaviana dan saya Sinta Rahmadani. Kami akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Yang pertama, pengertian HAM. Secara harfiah, kata hak berarti kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun kata asasi berasal dari kata asas yang berarti dasar, alas, atau fondasi, yaitu sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Kemudian mendapat imbuhan akhiran i lalu menjadi asasi. Kata asasi bermakna sesuatu yang bersifat dasar atau pokok. Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Secara istilah, kata hak asasi berarti kewenangan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang melekat pada diri orang itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan hidupnya. Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah droits de l'homme dalam bahasa Prancis atau human rights dalam bahasa Inggris, yang artinya hak manusia. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun makhluk dapat mencabutnya dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia. Selanjutnya, ciri-ciri HAM ada 4, yaitu bersifat hakiki, bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. Bersifat hakiki yaitu memiliki arti hak asasi manusia adalah hak asasi yang dimiliki oleh semua manusia yang sudah ada sejak lahir. Kemudian bersifat universal, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya pada setiap manusia. Kemudian tidak dapat dicabut, yaitu hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan pada yang lainnya. Tidak dapat dibagi, semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak, apakah itu hak sipil atau hak ekonomi, sosial maupun budaya. Lalu yang selanjutnya, macam-macam HAM akan dijelaskan oleh Ella. Poin selanjutnya adalah macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia dibedakan menjadi 6 macam, yaitu yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal rights, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan dalam memeluk agama ataupun kepercayaan yang diyakini, kebebasan bergerak dalam melakukan aktivitas, dan lain sebagainya yang menyangkut pribadi individu masing-masing. Yang kedua, ada hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu yang meliputi hak kebebasan untuk melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan suatu perjanjian kontrak antar pihak pada bidang ekonomi, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, serta hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan kebutuhan sandang pangan papan yang tercukupi. Yang ketiga, ada hak asasi dalam bidang politik atau political rights, yang meliputi hak untuk ikut serta dan juga berpartisipasi dalam bidang pemerintahan, memiliki hak pilih atau dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum, hak untuk mendirikan partai politik maupun membubarkan partai politik, hak untuk mengemukakan pendapat dalam bidang politik, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum maupun pemerintahan. Jadi dalam pemerintahan itu sendiri harus menerapkan atau harus memperlakukan warga negaranya dalam bidang hukum maupun pemerintahan itu dengan sama. Hak ini juga berkaitan dengan kehidupan hukum atau pemerintahan yang bisa kita sebut sebagai rights of legal equality. Lalu yang selanjutnya ada hak asasi dalam bidang sosial kebudayaan atau social and culture rights, yang meliputi hak yang menyangkut seorang individu dalam bidang sosial maupun budaya.
Jadi dalam hal sosial itu manusia atau warga negara itu memiliki hak untuk bersosialisasi dengan orang lain. Lalu dalam bidang budaya, kita memiliki hak untuk mengembangkan budaya kita di daerah masing-masing ataupun budaya yang ada di Indonesia. Lalu yang terakhir, pada macam-macam hak asasi manusia ada hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tentang cara peradilan dan perlindungan. Jadi kita sebagai warga negara ini memiliki hak untuk dilindungi oleh pemerintahan, maupun orang yang bersalah itu harus diadili dengan seadil-adilnya, sehingga hak asasi manusia dalam diri individu tersebut tidak akan tercabut ataupun tidak akan terbagi seperti yang telah dijelaskan pada ciri-ciri hak asasi manusia di atas. Lalu pada poin terakhir pada materi ini yaitu tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Di Indonesia sendiri meskipun negara ini menerapkan hukum yang sangat tinggi, tetapi dalam proses penegakan hak asasi manusia ini dilandaskan pada ideologi negara, yaitu Pancasila. Pancasila sendiri merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang meliputi nilai kemanusiaan. Jadi hukum itu bisa berkembang ataupun bisa dijadikan sebagai landasan dalam menerapkan hak asasi manusia itu ya juga berasal dari Pancasila, karena Pancasila ini meskipun mengandung 5 sila, tetapi 5 sila itu sudah menggambarkan nilai-nilai yang sangat berintegritas bagi penerapan hukum di Indonesia. Dalam konteks negara Indonesia itu sendiri, pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan tindak pelanggaran dalam nilai-nilai kemanusiaan, baik dihukum oleh individu itu sendiri maupun institusi seperti lembaga peradilan lainnya terhadap hak asasi manusia. Sedangkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lalu ada contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Meskipun Indonesia sendiri sudah membuat peraturan yang sangat banyak dalam berbagai aspek seperti peraturan dalam sosial budaya, dalam hukum, namun masih saja ada orang yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia termasuk pada pemerintahan. Ya, seperti yang contoh pertama ini yaitu tentang peristiwa Trisakti. Peristiwa Trisakti ini merupakan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang paling terkenal di Indonesia, yaitu peristiwa penembakan mahasiswa di Universitas Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Awal mula kejadian ini yaitu mahasiswa melakukan demonstrasi, yaitu yang terjadi di Universitas Trisakti, di mana mereka menuntut untuk lengsernya presiden kedua kita yaitu Presiden Soeharto. Lalu demo tersebut berujung pada penembakan beberapa mahasiswa yang tewas menjadi korban dari keganasan ataupun dari pemerintahan Soeharto itu sendiri. Lalu yang kedua ada kasus pembunuhan Munir. Munir ini merupakan nama dari aktivis hak asasi manusia yang beliau ini menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, ia meninggal dunia pada tanggal 7 September 2004, yaitu di dalam pesawat Garuda Indonesia. Dan yang terakhir adalah kasus pembunuhan Marsinah. Marsinah sendiri adalah seorang aktivis wanita yang berasal dari daerah Nganjuk, Jawa Timur. Marsinah sendiri dalam kehidupan sehari-harinya bekerja sebagai buruh pabrik. Dengan inisiatifnya, Marsinah menuntut hak yang semestinya diberikan kepada rakyat kecil seperti buruh-buruh pabrik terkait kenaikan upah dan juga yang lain sebagainya. Marsinah membela para kaum buruh pabrik tersebut dan menuntut pemerintah. Namun, ia ditemukan tewas di salah satu desa pada tanggal 8 Mei tahun 1993. Oke,
Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada pertanyaan, sanggahan maupun ingin menambahkan, bisa kita laksanakan, bisa kita diskusikan di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.